bersinar. Nah, ketemu lagi bersama aku, Niputu Sarni, selaku duta di Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini aku sedang bersama dua orang yang sangat spesial. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uda Purbudia, saya seorang konten kreator yang bergelut di Kota Palu. Wow, sangat luar biasa sebagai konten kreator. Nah, kalau ladies yang satu ini yang sangat cantik, mungkin bisa perkenalkan diri. Halo semua, saya Aluna Yelias Kasya sebagai konten kreator. Wah, sangat luar biasa ya. Ini dua-duanya konten kreator yang sangat muda, sangat luar biasa, sangat berbakat juga. Nah, kalau boleh tahu aktivitas kalian sehari-hari apa sih sebagai konten kreator? Kalau saya sekarang itu bergelut di bagian videographer, terima job-job kecil-kecilan aja sih. Job-job apa nih, Kak? Siapa tahu aku bisa jadi salah satunya. Kemudian buat video sinematik. Nah, sekarang sementara fotografer film juga sih. Oh, keren. Kalau Nada sendiri gimana? Kalau Nada untuk sekarang kan Nada masih pelajar, jadi kegiatan sehari-hari Nada sekolah, ada bimbel les juga karena kan sekarang sudah kelas 3 SMP, sudah mau menanjak ke SMA, jadi persiapan yang Nada butuhkan itu juga banyak. Kalau boleh tahu kenapa sih harus milih sebagai konten kreator? Kan banyak pekerjaan lain. Iya, kalau saya pribadi yang pertama dari dapat inspirasi dari rebahan sih. Rebahan kebanyakan nonton videonya orang, kenapa tidak kita yang dinonton, maksudnya hasil karya walaupun entah di depan layar atau belakang layar, intinya karyanya kita. Makanya saya berpikir kenapa bukan saya yang tampil di situ. Jadi dengan mempunyai alat-alat pribadi ya kenapa tidak kita hasilkan video dari situ. Jadi ini karena hasil rebahan makanya menjadi seorang kreator. Jadi hobi juga. Kira-kira ada nggak sih kerja sampingan selain kreator, Kak? Kalau kerja sampingan udah. Kemarin kan setelah selesai kuliah, saya coba kerja sesuai dengan basic kita. Iya. Tapi makin kesini tidak sesuai sih harapannya, karena anggapanku ketika kita kuliah otomatis kita diciptakan sebagai karyawan, entah jadi apapun itu kita tetap bawahan. Tapi kalau kita bergelut di dunia konten kreator, nah kita bosnya, mau apapun yang kita mau buat ya terserah kita sih. Makanya saya bergelut di dunia konten kreator lebih santai, tapi adalah rezeki sedikit itu dapat dari. Kalau ketemu Nada, bisa ketemu Nada nih sampai jadi kerjasama dan sebagainya. Kalau awalnya kerjasama sih sebenarnya saya kan terjun ke dunia konten kreator itu pertama depan layar, ya kan. Cuman namanya manusia ya, kalau mau dibilang depan layar dan belakang layar, paling banyak yang dihasilkan itu di belakang layar. Nah, makanya ketika saya belakang layar, saya harus cari nih sosok yang muncul di depan layar. Makanya ketika ketemu Nada, kenapa tidak, dan dia juga punya antusias di situ, kita buat. Kalau Nada sendiri? Kalau Nada sih kebetulan ada hobi dalam bidang kayak game gini ya. Jadi kebetulan juga papi sama mami mendukung Nada dalam bidang apapun, semasi itu hal yang positif. Kebetulan juga Nada banyak yang support, entah ketemu Kak Yuda ini sangat bersyukur ya, soalnya kan Kak Yuda ini betul-betul dorong Nada supaya terjun ke dunia konten kreator. Kak Yuda yang selalu bantu Nada untuk buat konten, entah itu konten kecil maupun film-film pendek, dan sekarang pun sedang garap film. Wow, luar biasa, udah kecil tapi udah punya film sendiri. Ini juga kreatornya sangat kreatif, mengajak anak muda. Siapa tahu ke depan bisa ngajak kita lagi untuk gabung gitu. Terus kalau boleh tahu, Kak, konten kreator kan ada berbagai macam jenis ya. Kalau Kakak bidangnya apa gitu? Kalau saya bidangnya di filmmaker juga bisa, videographer juga bisa. Tergantung dengan apa yang kita progreskan sih. Nah, sementara sekarang kebutuhan untuk masyarakat itu lebih banyak di hiburan. Nah, makanya kenapa tidak saya buat film yang menghibur masyarakat Kota Palu dan menginspirasi masyarakat Kota Palu gitu. Wow,
Jadi kan menjadi seorang kreator itu kadang bosan, itu jenuh ya di depan layar dan sebagainya. Ketika kakak stres nih, misalnya pernah nggak sih menggunakan misalnya obat-obatan terlarang, narkoba dan sebagainya untuk menenangin diri nih? Pernah nggak? Kalau menggunakan narkoba, kita flashback kembali. Pernah sih lihat-lihat yang namanya obat terlarang waktu ya namanya juga pergaulan dulu. Iya betul. Di kampung kan. Nah, setelah terjun ke dunia konten kreator, sangat kalau mau dibilang besar kemungkinan ya besar sekali. Kenapa? Karena semakin aktif kita, ya semakin capek. Makanya kalau dari pribadi itu tergantung lingkungan aja sih. Kalau teman-teman lingkungan yang menggunakan narkoba, otomatis ya pasti akan terjerumus juga. Makanya saya berpikir ketika bergaul dengan teman-teman konten kreator, itu saya pilih-pilih dulu yang mana yang membuat kita maju, yang mana tidak membuat kita maju. Karena konten kreator ini hiperaktif ya, mulai dari pagi hingga subuh, kemudian pagi lagi. Tergantung dari job-job yang kita dapat. Semakin banyak yang kita aktif, semakin banyak job yang kita dapat. Di konten kreator sih begitu. Kalau dari Nada nih, apalagi Nada ini masih muda, terus aktif, banyak kegiatan yang kakak tahu kan bukan hanya di konten kreator ya, tapi modeling dan sebagainya. Kalau dari Nada sendiri gimana? Apakah kalau capek, kalau jenuh itu larinya kemana? Apakah ke narkoba? Apakah hal-hal positif? Kalau Nada sih kalau lagi jenuh ya, Nada suka melakukan hal-hal yang positif yang bikin fresh otak lagi. Mungkin hangout sama teman-teman, terus juga buat aktivitas-aktivitas yang bikin Nada happy lah. Itu aja sih. Ya soalnya kan banyak ya, apalagi anak-anak sekolah zaman sekarang. Betul. Iya. Nah di sini kak, kalau misalnya kakak nih sebagai konten kreator, ada nggak sih kira-kira teman-temannya kakak yang menggunakan gitu? Iya, kalau teman-teman menggunakan sih, kalau saya pribadi ya banyak. Itu teman-teman SMA banyak. Sampai sekarang mungkin masih ada. Cuman ketika saya berpikir bergaul dengan mereka, ya ruginya saya. Yang pertama, kita sekolah dari umur 6 tahun sudah sekolah sampai sekarang, dan itu pun ketika mendapatkan sebuah ijazah itu belum tentu kita sukses di situ. Makanya saya berpikir ketika saya terjerumus di situ, otomatis apa yang sudah saya lewati itu akan rugi percuma dengan beberapa keringat yang dikeluarkan oleh orang tua. Makanya kalau mau dibilang teman, banyak sekali sebenarnya teman-teman yang dari SMA bahkan sampai saat ini tuh masih ada. Makanya kasihan juga lihatnya kan. Kembali lagi sebenarnya kalau saya ya melihat situasi dan kondisi sekarang itu ya buat banyak-banyak aktif saja bergaul dengan teman-teman yang lingkungannya bagus sih. Karena ketika kita bergaul dengan yang membuat kita maju, pasti kita akan maju juga. Iya betul. Applause untuk kita bertiga. Nah di sini kan sebagai konten kreator kita sering melihat ya berita-berita, bahkan apapun itu banyak artis-artis yang menggunakan penyalahgunaan narkoba. Kalau pendapatnya kakak seperti apa sih? Apa sih kira-kira penyebabnya gitu sehingga menggunakan narkoba? Iya, yang pertama tidak mendapatkan solusi sih dari masalah yang dia dapat ketika dia. Saya pernah berpikir seperti itu juga, posisi seperti itu saya pernah mau menggunakan narkoba. Cuman posisinya kan lagi drop-dropnya ketika almarhumah orang tua sudah tidak ada. Saya berpikir kenapa tidak saya menggunakan narkoba. Namun kayak ada yang bayang-bayang, oh kayaknya dilihat orang tua ini kita menggunakan. Saya walaupun sudah meninggal kan. Iya betul. Saya berpikir apapun yang saya buat orang tua saya lihat. Gitu. Makanya sampai sekarang ya tidak berani sih. Tidak beraninya yang pertama itu apa ya? Arwah itu kayak gimana ya? Arwah seorang ibu ini lihat, oh kau ketika ditinggalkan, ya kau jadi burung ya, itu yang saya takut. Makanya mudah-mudahan tidak sih. Kayak maling kundang ya. Kalau Maling kundang. di pelajar kayaknya mungkin dia yang. Iya, kalau di pelajar itu kan banyak nih penyalahgunaan narkoba ya. Betul. Itu menurut Nada sebabnya apa sih kira-kira? Sebagai pandangan seorang pelajar nih. Kayak pergaulan deh. Iya, Ya tergantung lingkungan pergaulan aja. Kayak gitu sih. Mungkin Kebanyakan kayak karena gitu. pergaulan yang Betul, Kak. negatif. Iya, betul.
kira-kira ada nggak sih inisiatifnya Nada sebagai anak muda mengajak teman-teman untuk ke arah yang positif gitu? Ada nggak? Mungkin buat teman-teman yang di luar sana, kita jangan mengarah ke arah narkoba. Mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang positif, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang buat otak fresh, yang bisa bikin happy. Wow, sangat luar biasa. Tanpa harus ke narkoba. Ya betul-betul. Apalagi banyak ya zaman sekarang. Ya, betul. Banyak yang kita bisa lakukan, hal-hal positif. Contohnya Nada nih teman-teman, banyak banget prestasi yang bisa Nada lakukan. Amin. Kalau dari kakak sendiri ya, saran untuk anak muda di luar sana dan konten kreator, silakan kak. Ya, kalau saya yang pertama ada beberapa saran kepada yang pertama pemerintah, khususnya pemerintah Kota Palu bahkan pemerintah pusat, itu kalau bisa diperketat mengenai narkoba, entah dari SD ataupun apa ya, karena pikiran saya kenapa bisa masuk ke Indonesia, karena pemerintahnya yang kurang meminimalisir tentang pasokan narkoba masuk ke Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ancaman dari hukuman narkoba ini itu sangat-sangat, kalau menurut saya itu sangat-sangat rendah ya, sangat-sangat apa ya istilahnya, rendah, terlalu menjadikan efek jerah entah dari pemakai sampai penjual. Makanya kalau saya saran kepada pemerintah itu lebih kalau bisa hukum mati. Karena sangat merugikan menurut saya ketika orang-orang yang sudah berprestasi kemudian disentuh dengan hal-hal yang seperti itu, ya otomatis yang prestasinya itu pasti akan hilang. Dan untuk masyarakat juga, untuk teman-teman saya juga kalau nonton, kalau bisa berhenti, kenapa saya bilang seperti itu, buatlah dirinya kalian itu mahal gitu, dengan karya, entah dengan kelebihan yang teman-teman punya. Karena ketika teman-teman menyentuh narkoba, semua itu akan hilang ya, dan teman-teman juga akan hidup di ujung tangannya orang sih. Makanya harapannya ketika teman-teman punya kelebihan, jangan pernah jadikan kelebihan itu jadi ujung tangannya orang. Makanya saya sampai sekarang kurang sependapat dengan teman-teman yang masih menggunakan, karena kesian juga dari suatu saat akan merugi menurut saya. Makanya buat teman-teman, semakin banyak teman-teman aktif, semakin banyak teman-teman tahu, dan semakin banyak teman-teman tahu buat dirinya teman-teman sebagai mahal. Itu aja sih. Wah, sangat luar biasa dari Kak Yuda dan juga adik saya. Itulah pesan-pesan dari mereka berdua sebagai konten kreator. Kalau bisa kita menghindari narkoba, karena kalau sudah rusak, apalagi yang dibenahi. Ya, seperti betul. itu. Terima kasih kepada Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi kami, Duta Anti Narkoba Provinsi Sulawesi Tengah, untuk terus berkarya menggunakan podcast. Oke, makasih. Terima kasih Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mengundang kami sebagai konten kreator. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi kami sebagai konten kreator dan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat bahwa narkoba itu berbahaya. Sekali lagi terima kasih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on drugs, bye bye.